Kali ini kita akan bahas 4 emiten dari sektor bahan baku semen ya. Di sini ada SMGR, Semen Indonesia. Lalu ada INTP, Indo Semen Tunggal Prakarsa. Lalu ada SMCB, Solusi Bangunan Indonesia. Lalu ada SMBR, Semen Batu Raja. Oke, kalau kita lihat ini untuk SMGR 5 tahun terakhir trennya turun ya, sini. Lalu untuk INTP juga sama ya, trennya turun. Untuk SMCB ini trennya sempat naik ya. Dari tahun 2020 pasca pandemi dia sempat naik, lalu ini turun ya. Turun dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 ini sempat naik di November 2023, namun turun lagi ya sini. Untuk SMCB. Lalu untuk SMBR di sini sempat naik dari masa pandemi ke tahun 2021 ya. 2020 Desember 2020 di akhir tahun 2020 dia naik lalu turun ya sampai sekarang. Oke, kita cek dulu ya untuk market cap-nya masing-masing emiten. Di sini ada SMGR yang paling tinggi 42,4 triliun market cap-nya. Lalu yang kedua itu NTP 34,7 triliun market cap-nya. Lalu yang ketiga itu SMCB ya 12,1 triliun, dan yang terakhir SMBR ya yang paling kecil 2,8 triliun. Lalu dari segi cash-nya di sini SMGR ya yang paling tinggi. Di sini juga mengalami peningkatan yaitu 5,9 triliun untuk SMGR. INTP ini cash-nya cenderung turun ya. Namun dibanding kuartal 2 naik ya. Cash-nya bertambah menjadi 4,8 triliun. Lalu untuk SMCB ini kok kita lihat cash-nya sempat naik turun ya. Namun terakhir dari 2022 sampai sekarang cash-nya bertambah menjadi 365 miliar. Dan untuk cash-nya SMBR ini anjlok ya, turun. Tinggal 81 miliar. Lalu untuk SMGR ini dari segi aset memang kurang lebih sama ya, stabil. NTP juga stabil ya, cuman untuk NTP ini trennya menurun, sedikit ada penurunan. Sedangkan SMGR ini agak sedikit ada peningkatan ya. Lalu untuk SMCB di sini cenderung naik SMCB asetnya, namun nggak terlalu signifikan. Sama ya SMBR juga di sini terakhir. Namun di sini untuk SMBR semenjak 2022 kuartal 1 sampai sekarang trennya turun untuk asetnya. Lalu dari segi ekuitas di sini untuk SMGR ekuitasnya bertumbuh ya atau itu meningkat. Untuk NTP ini ekuitasnya cenderung menurun ya. Namun dari kuartal 3 2022 kemarin sampai sekarang agak ada kenaikan. Untuk SMCB ekuitasnya bertumbuh ya. Untuk SMCB ini ekuitasnya bertumbuh. Lalu untuk SMBR ini di sini kalau kita lihat ekuitasnya kurang lebih ini ya, stabil ya, dan agak sedikit ada penurunan. Ya, untuk SMGR di sini untuk liabilitasnya kalau kita lihat dari 2019 sampai sekarang turun ya trennya. Lalu untuk NTP ini liabilitasnya naik. Trennya naik liabilitasnya. Lalu untuk SMCB liabilitasnya trennya turun. Lalu untuk SMBR ini sempat naik ya. Dari 2018 sampai 2021 ini trennya naik. Namun semenjak kuartal 3 2021 sampai sekarang trennya turun untuk liabilitasnya SMBR ini. Lalu untuk SMGR dari segi DER ya ini. Untuk DER SMGR trennya turun, sekarang tinggal 0,7 kali. Untuk INTP ini DER-nya bertambah ya atau menaik, cuman DER-nya kecil masih 0,3 kali. Lalu untuk SMCB ini DER-nya itu 0,8 kali, trennya turun. Dulu pernah 2,1, sekarang 0,8 kali. Untuk DER SMBR di sini 0,5 kali ya. Jadi ini di sini yang paling kecil memang NTP ya, DER-nya 0,3 kali. Dan menurut saya pribadi yang paling ideal itu DER-nya di bawah 5 kali. Dan di sini ada INTP ya. Dan ini SMBR 0,5 kali ya. Jadi kalau memang DER-nya kecil maka labanya bisa maksimal ya, karena nggak tergerus oleh pinjaman atau utang.
Namun di sini semua di bawah 1 kali ya, jadi kecil kemungkinan keempat emiten ini gagal bayar hutangnya. Oke, kita cek dulu ya untuk pendapatan masing-masing emiten. Di sini untuk SMGR kalau kita lihat secara Q&Q pendapatannya naik ya. Dan secara year on year juga pendapatannya naik untuk SMGR ini di kuartal 3 ini. Untuk INTP di sini untuk revenue-nya kita lihat memang pendapatannya semakin trennya naik ya. Dan di kuartal 3 ini juga naik pendapatannya secara Q&Q, dan year on year di kuartal 3 ini naik ya dibanding dengan kuartal 3 2022 kemarin. Lalu untuk SMCB untuk pendapatannya juga secara Q&Q naik, dan secara year on year ini turun ya untuk SMCB pendapatannya. Lalu untuk SMBR di sini pendapatannya kalau kita lihat di secara Q&Q naik ya. Lalu untuk secara year on year-nya juga naik untuk SMBR. Oke, dari keempat emiten ini rata-rata pendapatannya naik ya. Hanya SMCB yang secara year on year di kuartal 3 ini turun. Kali ini kita akan bahas laba bersih masing-masing emiten ya. Di sini untuk SMGR kalau kita lihat secara Q&Q ini di kuartal 3 udah naik ya. Naik, dan secara year on year juga naik nih tuh SMGR. Ya, kemungkinan memang sektor semen udah mulai bangkit ya. Lalu untuk INTP di sini secara Q&Q juga naik, dan secara year on year juga naik ya. Untuk harga sahamnya masih belum naik ya. Mungkin ini udah kesempatan ya untuk kita untuk dilirik untuk sektor semen ini, dimana kinerjanya udah mulai membaik, namun harga sahamnya masih belum perform ya. Lalu untuk SMCB di sini kalau kita lihat secara Q&Q udah mulai naik ya. Q&Q naik dan secara year on year, namun untuk SMCB ini secara year on year-nya turun. Oke, SMCB. Oke, untuk SMBR semen batu raja di sini kalau kita lihat secara Q&Q dia naik, dan secara year on year dia naik juga ya. Menturun ini sih. Ya. Kita cek dulu ya untuk net profit margin masing-masing emiten. Di sini untuk SMGR di kuartal 3 ini 8%, lalu NTP ini 11%, lalu SNJB ini di kuartal 3 9%. Untuk SMBR di kuartal 3 ini 6% ya. Jadi di sini untuk net profit marginnya yang paling besar itu INTP ya di kuartal 3 ini 11%. Lalu untuk SMGR di sini untuk ROE-nya kalau kita lihat kemungkinan di tahun 2023 ini 5% ya. ROE-nya tahun lalu itu 5,3% ya. Mungkin ada sedikit penurunan ya untuk ROE SMGR di tahun ini di 2023 ini. Lalu untuk NTP ini kemungkinan ROE-nya kalau saya prediksi kemungkinan nanti 8,3% ya. Jadi kemungkinan ini trennya turun dibanding dengan 2022 kemarin. ROE NTP ini 9,4% turun menjadi 8,3%. Lalu untuk SMCB ini kalau kita lihat di sini kemungkinan untuk SMCB ini di tahun 2023 ini ROE-nya 5,5%. Jadi turun ya dibanding 2022 kemarin, sebelumnya 7,1%, kemungkinan turun menjadi 5,5%. Lalu untuk SMBR kalau kita lihat di sini kemungkinan di tahun 2023 ini ROE-nya tinggal 2% ya. Jadi di tahun 2022 kemarin 3,1% turun menjadi 2%. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini emang ROE yang paling tinggi memang masih INTP ya. Lalu untuk dari segi EPS kalau kita lihat di sini untuk SMGR trennya menurun ya. Tren EPS-nya untuk INTP di sini trennya hampir sama ya. Dari 2018 naik ke 2019 ya. Namun dari 2019 sampai 2022 ini trennya sama. Yang trennya meningkat EPS-nya itu SMCB dan SMB. Kita cek untuk dividen masing-masing emiten dari SMGR. Kalau kita lihat di sini SMGR ini termasuk emiten yang royal bagi dividen ya. Sini hampir tiap tahun dia bagi dividen, namun hanya 1 kali. Untuk di sini dividen SMGR itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya yield-nya. Sini terakhir di tahun 2023 ini 4% yield-nya.
Ya, jadi untuk SMGR ini yieldnya sekitar 2-4% ya, itu dividennya. Lalu sama INTP juga di sini termasuk loyal bagi dividen, hampir tiap tahun dia bagi dividen dan sempat bagi dividen interim juga ya. Sini di tahun 2020 kemarin. Dan kalau kita lihat di sini untuk dividen dari INTP ini sekitar 4-5% ya. Namun di tahun 2023 ini dividen yieldnya hanya 2%. Oke, untuk SMCB ini di tahun 2018 sama 2019 dia nggak bagi dividen ya. Semenjak tahun 2020 sampai sekarang dia baru bagi dividen. Dan untuk SMCB ini yieldnya sekitar 1-2%. Untuk SMBR ini di tahun 2021 dan 2022 absen dia bagi dividen. Dan kalau kita lihat di sini untuk bagi dividennya juga kecil ya. SMBR ini sekitar 1% yieldnya. Oke, kita cek dulu ya untuk valuasi masing-masing emiten. Untuk book value SMGR kalau kita lihat trennya naik ya, karena memang ekuitasnya naik. Berbeda dengan INTP, ini book value-nya turun ya, karena memang ekuitasnya turun. Lalu untuk SMCB ini tren book value-nya naik ya. Dan SMBR di sini trennya kok saya lihat agak ada penurunannya. Trennya value-nya. Lalu untuk PBV di sini SMGR turun ya, PBV-nya pernah 2,7 kali, sekarang tinggal 1 kali karena memang harga sahamnya turun ya. INTP juga sama ya, pernah 3,4 kali di tahun 2019 dan sekarang tinggal 1,8 kali ya, hampir setengahnya ya, karena memang harga sahamnya juga turun ya dari sektor semen ini. Lalu untuk SMCB di sini sempat 2,5 kali di tahun 2019 dan sekarang tinggal 1,2 kali. Ya, turun ya. Untuk SMBR juga trennya turun, tinggal 1,1 kali. Pernah dulu di tahun 2018 12 kali. Untuk dari segi per di sini kalau kita lihat emang SMGR ini masih 20, pernya 20 ya. Idealnya itu di bawah 15 kali, masih mahal ya. INTP juga sama 22 kali pernya ya, masih di atas 15 kali ya. Lalu untuk SMCB di sini 19 kali pernya. Untuk SMBR ya ini masih mahal ya, 48 kali. Jadi dari segi per memang masih mahal ya. Keempat emiten ini SMGR masih 20, INTP 22 dan yang paling besar itu SMBR. Ya dari segi per masih mahal ya. Oke, kita akan bahas harga wajar saham keempat emiten ini ya dari SMGR. Di sini harga wajarnya 8.215 sampai 12.000 ya. Di sini untuk SMGR kalau kita lihat harganya 6.200 ya. Dan terendah itu 5.600 ya. Ini udah di bawah harga wajarnya ya untuk SMGR ini. Untuk sekarang udah murah ya karena di bawah harga wajarnya. Ini SMGR kalau dia kinerjanya udah mulai kembali bangkit ya atau udah mulai maksimal. Kalau kinerjanya maksimal bisa sampai ke 12.000 ya di sini. Kalau memang kinerja SMGR ini nanti kembali ke kinerja yang optimal ya atau maksimal. Jadi sekarang masih murah untuk SMGR harga wajarnya. Lalu untuk INTP di sini untuk harga wajarnya itu 12.000 sampai 18.000 ya. Sekarang ini terendahnya dia pernah nyentuh di 9.000 ya, ini masih harga murah ya untuk INTP ini. Sekarang untuk 9.400 masih harganya masih murah karena masih di bawah harga wajarnya. Ini kalau dia kinerja maksimal kemungkinan untuk INTP ini bisa sampai ke 18.000 ya sini harga wajarnya kalau memang dia kembali ke kinerja yang maksimal. Sekitaran 12 sampai 18.000. Lalu untuk SMCB di sini harga wajarnya 888 dan harga tertingginya 1.800 ya kalau dia kinerjanya maksimal. Cuman di sini kalau kita lihat masih mahal ya 1.300 karena di sini kemungkinan kalau kinerjanya masih turun dia bisa sampai ke 888 di sini.
turunannya. Namun kalau dia bisa kembali ke kinerja yang maksimal, dia bisa sampai ke 1800 sini ya. Ya kemarin sempat naik ya sampai 1800, kemungkinan ini kinerjanya udah kembali baik waktu itu. Cuman sekarang turun lagi untuk SMCB ini. Lalu yang terakhir itu kita lihat SMBR ya. SMBR ini harga wajarnya 651 sini ya. Ya udah jauh ya. Jauh dari harga wajarnya ya. Memang wajar untuk SMBR ini kinerjanya kurang baik ya. Untuk labanya masih terbilang kecil, dan ini market harganya rendah sekali ya, tinggal 280. Sebenarnya harga wajarnya 600-an ya, dan memang maksimal dia bisa kerjanya bisa sampai ke 10.000 ya, 1000 kalau memang kinerjanya bisa maksimal untuk SMBR ini. Namun karena kinerjanya masih kurang baik, maka dia masih di harga wajarnya ya. Di sini harga wajarnya 691, di sini sekarang harganya 280 ya. Ya, jadi kalau kita kesimpulannya di sini, kalau saya lihat kita bisa lirik SMGR dan INTP ya, mungkin ya. Nanti kalau memang kinerjanya udah kembali baik atau sudah maksimal, kita bisa ini ya, kemungkinan dia bisa naik sampai 18.000 untuk INTP ini. Kalau memang sektor ini udah kembali bangkit ya. SMGR kemungkinan kalau dia bangkit bisa ke 12.000. Itu tadi ya untuk ulasan 4 emiten ya dari sektor bahan baku semen. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan akan saya update ya untuk kuartal 4-nya.